Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrah sahibul ma'adif Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani bijahin nabi wa ali. Qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul istinja. Bab menerangkan tentang istinja. Istinja apa kalau bahasa Indonesianya? Cebok. Istinja. Ta'riful istinja lughatan, definisi dari istinja itu kalau menurut bahasa. Jadi kalimat istinja itu kalau menurut bahasa artinya talabu qat'il adza, permintaan menghilangkan gangguan. Jadi kalau menurut bahasa istinja itu menghilangkan gangguan. Wa syar'an, dan kalau menurut syariat, kalau menurut agama itu istinja artinya izalatul khariji an-najis, menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis, al-mulawis, yang basah, anil minal farji, dari kemaluan. Jadi keluarnya itu dari apa? Dari kemaluan, baik jalur depan atau jalur belakang. Anil farji, dan menghilangkannya itu dari tempat yang mana namanya kubul dan dubur, jalur depan, jalur belakang. Jadi menghilangkannya dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Bima'in au hajarin, dengan air ataupun dengan batu. Jadi itu namanya istinja kalau menurut syariat, membersihkan, menghilangkan sesuatu yang keluar, yang najis, basah, dari kemaluan dan juga menghilangkannya itu dari kemaluan dengan air atau dengan batu. Syarhut ta'rifi, penjelasan dari definisi yang di atas tadi yang sudah Anda sebutkan, sedikit ada penjelasannya. Qauluhu minal farji, perkataan yang tadi itu yang minal farji, yang dari kemaluan, muta'alliqun bil khariji, itu berhubungan, bersangkutan dengan al kharij. Jadi yang keluarnya itu dari farji, dari kemaluan, depan atau belakang. Kharaja bihi, dikecualikan al khariju minal fam, yang keluar dari mulut. Kal qai'i, seperti muntah. Fa izalatuhu la tusamma istinja, maka membersihkan muntah dari mulut itu tidak dinamakan istinja. Dinamakannya apa? Yang membersihkan najis. Padahal kan sama. Muntah sesuatu yang keluar dari mulut, najis enggak? Muntah najis enggak? Nah, najis. Basah enggak? Basah.
basah. Cuman dia keluarnya bukan dari kemaluan, tapi dia keluar dari mulut, makanya nggak dinamakan istinja. Makanya membersihkan najis. Makanya minal farji, keluarnya itu dari apa? Kemaluan. Atau juga keluar dari hidung, apa mimisan, darah, ya kan? Darah najis, basah, ya kan? Tapi dia keluar dari hidung, makanya nggak dinamakan lagi istinja, ya dari membersihkan najis. Qauluhu anil farji, penjelasan ucapan yang jelaskan tadi kalimat yang sebelumnya anil farji muta'alliqun bi izalah, itu berhubungan berkaitan dengan izalah, dengan menghilangkan. Kharaja bihi dikecualikan idza kanatin najasatu fi ghairil farji. Nah, dikecualikan kalau najisnya itu bukan ada di kemaluan. Fahadhihi izalatuha takunu bil ma'a, ini membersihkannya harus dengan air, wala takfi bil hajar, maka enggak cukup dengan batu. Makanya tadi kan minal farji anil farji, keluarnya dari kemaluan, dan menghilangkannya itu, membersihkannya itu dari tepatnya dari kemaluan. Kalau bukan di kemaluan, membersihkannya bukan di kemaluan, misalnya di tangan atau di kaki, maka nggak cukup dengan pakai batu. Mau nggak mau harus pakai air membersihkan najis. Misalnya di tangan kita kejatuhan, misalnya di tangan kita kena tai, maka mau nggak mau harus pakai air. Karena bukan namanya istinja. Tapi kalau misalnya keluarnya membersihkannya itu di kubul atau di dubur, maka boleh pakai air, boleh pakai batu. Nah, itu istinja, itu penjelasannya sedikit. Ahkamul istinja'i khamsatun. Nah, hukum istinja itu ada 5. Ada berapa hukum istinja? 5. Ada 5. Tadi banyak banget ya. Ini hukumnya doang nih, hukum istinja nih. Orang cebok, hukumnya ada berapa? 5. Ada 5. Wajibun idza kana al-khariju najisan mulawithan ratban. Wajib nih, istinjanya wajib nih. Apabila yang keluar itu najis, kemudian basah, ratban basah. Ya seperti kencing atau nah itu wajib istinjanya. Wajib langsung apa entar? Langsung. Wajib alal faur apa tarakhi? Nggak wajib langsung, kecuali nanti ada pengecualian. Kecuali kalau misalnya mau sholat atau waktu untuk sholat udah sempit, nah maka wajib dia buru-buru tuh, dia cebok. Jadinya wajib membersihkan yang keluar itu kalau najis dan basah seperti tai atau kencing, itu hukumnya wajib, dan nggak wajib langsung. Kapan wajibnya langsung? Kalau dia takut berceceran misalnya, atau misalnya dia takut waktunya udah habis waktu sholatnya, atau dia mau sholat, nah baru wajib. Jadi nggak wajib langsung. Yang kedua, mandub sunnah. Idza kana al-khariju najisan, apabila yang keluar itu najis, ghairu mulawwisin, tapi nggak basah. Kaba'ratin yabisatin au dudatin, seperti tai yang kering atau dudah, cacing yang keluar dari pantatnya itu, cacing atau tai tapi kering, nggak ada airnya, kayak kopi luwak. Tuh, tahu kan kopi luwak yang sering ente minum. Misalnya keluar kopi luwak kan dari apa tuh? Kotoran. Dari bijinya kan, tapi dia masih ada basahnya, dia makanya cuci dulu. Misalnya ada orang ketika dia buang air, keluarnya kacang tapi kering, atau jagung kering, nah itu hukum istinjanya sunnah. Tapi najis nggak itu? Kacang najis nggak? Najis, nanti makan, bersihin dulu. Jagung najis nggak? Najis. Kan nggak boleh langsung dimakan, Red. Dibersihin dulu. Karena keluarnya kering. Jadi kalau yang keluarnya kering, kemudian dia najis, maka
istinjanya itu Sunnah. sunnah. Yang ketiga mubah, boleh, hukum istinjanya boleh. Arti dia mau istinja boleh, mau dia cebok boleh, mau dia nggak cebok juga nggak apa-apa. Istinja apa? Minal araq, dari keringat. Kalau misalnya tempat keluar airnya keringetan panas, dia mau istinja nggak apa-apa. Mubah. Yang keempat makruh. Al istinja minarih. Kalau dia istinja dari keluarnya kentut, keluar angin, kurang kerjaan. Dia ngentut istinja tuh, tempat tempat keluar angin dia disiram pakai di istinja. Hukumnya apa, Mak? Makruh. Jadi kalau ngentut nggak usah istinja, ngapain? Ya kan, keluar angin nggak malah kalau dia istinja dia basuh dengan air, hukumnya makruh. Yang kelima muharramun, haram. Ma'siyah tapi sah istinjanya, yaitu al istinja bimagsubin, itu dia istinja dengan barang, dengan air atau dengan batu yang hasil dari gosok, ngambil hak orang. Istinja pakai air orang, dia nggak izin dulu. Nah, istinjanya haram. Hukum istinjanya haram, tapi sah nggak dia istinjanya? Sah. Tapi bisa istinja dia kalau wudu sholat bisa. Sah istinjanya dia, udah nggak najis lagi tuh. Tempat jalur belakang dia dengan najis lagi. Itu yang pertama. Ada lagi yang haram tapi nggak sah. Udah haram, istinjanya haram, nggak sah lagi. Artinya tempatnya itu tuh ubul dan lubulnya dia masih najis. Apa kalau istinja bimuhtaramin? Dia istinja pakai barang yang terhormat. Apa barang terhormat? Istinja pakai buah misalnya, atau istinja pakai roti. Itu kan terhormat, makanan manusia. Saking kayanya mungkin tuh istinja pakai roti kan. Haram dan nggak sah. Udah haram, nggak sah lagi. Haram dia dosa. Terus nggak sah istinjanya dia. Kenapa nggak sah? Berarti masih ada najis di situ. Itu hukum istinja. Ada berapa tadi? 5. Ada 5. Nah sekarang kaifiyatul istinja'i salah satu cara istinja ada 3. Jadi cara orang cebok ada 3. Yang pertama nih yang paling bagus nih. Boleh sekali-sekali kita amalin yang paling bagus. Yang pertama, al-jam'u bainal ma'i wal hajari. Dia menggabung antara air dan batu. Dia gabung. Wa hiya al-afdal. Dan itu yang paling utama, yang paling bagus. Fal hajar yuzilu ainan najasah. Batu membersihkan najisnya, bentuk najisnya. Wal ma'u yuzilu asaroha. Dan air membersihkan bekasnya. Jadi digabung. Pertama dia istinja pakai batu dulu. Nah setelah itu baru dipakai pakai air. Itu yang paling afdal. Yang kedua, al-iktisaru alal ma'. Yang kedua pakai air doang. Wahia adna minalati qoblaha. Nah ini yang nomor 2 ini dia lebih rendah daripada yang pertama. Jadi istinjanya pakai air doang. Yang ketiga al-iktisar alal hajar. Yang ketiga dia istinjanya cuma pakai batu doang. Kayak juzu walau ma'a wujudil ma' bisyurutin kama sayati. Itu hukumnya boleh walaupun air ada. Nah, dengan syarat-syarat nanti yang bakalan disebutkan. Di istinja yang paling bagus menggabung ya antara batu dan air. Jadi batu dulu baru kemudian pakai air. Nah, terus yang kedua istinja pakai apa? Pakai air doang. Yang ketiga nih yang paling terakhir pakai batu istinja. Dhabitul hajar alladzi yasihul istinja'u bihi lahu arba'atu quyudin. Di patokan batu yang mana sah dipakai untuk istinja itu ada 4 syaratnya. Jadi arti batu dalam istinja ini luas ya. Ingat. Jadi arti batu, orang istinja dengan batu itu arti batu luas. Jadi arti batu itu bukan seperti yang kita pikirkan apa? Batu. Tapi kalau dalam fikih istinja dengan batu itu artinya luas. Artinya benda apapun
yang memiliki sifat mirip kayak batu, maka dia bisa istinja pakai itu. Gitu. Intinya, anak ulangin, arti batu, orang istinja dengan batu ini, arti batu ini luas ya. Jadi apapun bendanya, kalau dia memiliki sifat kayak batu, maka bisa dipakai istinja. Nah makanya batu dalam istinja mempunyai syarat 4. Yang pertama, an yakuna tahiron. Yang pertama, batunya harus suci. La najisan au mutanajisan, enggak boleh yaitu batu yang najis atau yang terkena najis. Yang kedua, an yakuna jamidan, dia harus benda padat. Batu kan benda padat, ya kan? Fala yuzi'u mai'un kama ilwardi, maka enggak bisa istinja dengan benda cair seperti contohnya air mawar misalnya, enggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus benda padat. Yang ketiga, an yakuna qali'an. Yang ketiga, dia harus bisa mencabut. Qali' ini mencabut, menyerap. Batu kan ada lubang-lubang itu batu. Ya. Tahu nggak batu? Iya. Tahu kan batu kerikil tuh. Atau batu apa aja. Batu kan ada lubang-lubangnya tuh, ada pori-porinya kan. Makanya dia bisa menyerap. Menyerap apa? Kotoran. Menyerap kotoran atau menyerap air kencing tadi itu. Makanya an yakuna qali'an, dia harus bisa menyerap. Fala yujzi'u zujat walau qasab, makanya enggak bisa istinja itu pakai kaca. Tahu kan kaca? Kaca yang biasa buat bikin akuarium, bahasanya akuarium. Nah, enggak bisa tuh kaca tuh. Pakai buat isinya enggak bisa kaca. Kenapa? Kaca suci enggak? Suci. Benda padat enggak? Benda padat. Tapi dia enggak qali'. Nah, nggak bisa menyerap ya, kaca kan nggak menyerap air kan, makanya orang isi pakai kaca nggak bisa karena dia nggak, baret enggak, kalau kacanya bulat kan nggak bisa. Kacanya misalnya bulat sebenarnya kayak batu, nggak bisa dia. Kenapa? Karena dia kaca ini nggak menyerap. Atau kosop apa? Bambu kan nggak nyerap tuh bambu yang bagian luarnya tuh. Kan dia nggak ada pori-porinya kan, nggak bisa nyerap nggak bisa narik dia, maka nggak bisa. Yang keempat, an yakuna ghairu muhtaramin. Yang keempat, bukan benda yang terhormat, yang dihormati oleh syariat. Fala yujzi'ul azmu, makanya nggak bisa istinja itu pakai tulang, nggak boleh isinya pakai tulang, haram dan nggak sah isinya pakai tulang. Tulang kan ada pertama suci, terus benda padat. Terus lagi bisa menyerap nggak tulang? Tulang bisa. Bisa nggak tulang nyerap? Bisa. Kolek kan tulang ada pori ininya kan, ada lubang-lubang kan, bisa tulang. Terus lagi cuman nggak bisanya kenapa? Karena dia benda yang terhormat, nggak boleh pakai tulang. Wa kullu mat'umin adami, dan semua makanan manusia nggak boleh. Makanan manusia tadi itu roti atau apa aja makanan manusia, buah, nah itu nggak boleh dipakai buat istinja. Kalau makanan hewan boleh nggak? Enggak. Makanan hewan boleh nggak? Ya boleh. Daun boleh, kita isi pakai daun. Pakai daun kering ya, jangan daun basah ya. Wa misluhu al-awraq allati fiha kalamun muhtaramun, dan juga sepertinya seperti tulang dan seperti makanan manusia dari segi nggak boleh dipakai buat istinja, itu adalah kertas-kertas atau daun-daun yang di situ ada tulisan yang terhormat. Kertas, ada tulisan ilmu di situ, ada tulisan bahasa Arab, ilmu yang terhormat, nggak boleh di situ. Nah, jadinya artinya batu ya, ingat ya, ulangin. Artinya batu di bab istinja itu artinya batu luas. Jadi bukan harus batu. Apa aja benda yang penting dia memiliki sifat kayak batu tadi, suci, keras, bisa menyerap, bukan benda yang terhormat. Nah ini boleh dipakai buat istinja. Apa contohnya yang sekarang nih? Tisu. Boleh nggak sih pakai tisu? Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau bilang istinja pakai tisu boleh. Kan kayak di hotel sih pakai tisu kan? Pakai tisu apa pakai ini kan? Pakai apa namanya, lap. Pakai tisu boleh. Karena tisu kan sifatnya sama seperti batu yang tadi, suci, tisu kan. Terus lagi yang kedua, benda padat kan dia? Ada tisu kan, keras dia kan.
dipegang nggak buyar dia. Kemudian khole, bisa menyerap nggak? Bisa tisu. Terus yang keempat, benda muhtaram nggak dia? Enggak. Barang yang terhormat nggak? Enggak. Makanya boleh istinja pakai tisu. Jadi jangan kita pikir arti batu ini cuma batu doang gitu, enggak. Pakai apapun bendanya, yang penting dia mempunyai sifat seperti sifatnya batu. Tadi itu batu juga nggak semua batu. Nah, batu yang apa pertama tadi? Suci, keras, bisa menyerap, terus lagi bukan yang terhormat. Nah, maka ini bisa dipakai untuk istinja. Terus selain tisu nanti mungkin ada lagi alatnya, apalagi biasanya? Biasanya pakai tisu doang udah ya. Belum ada lagi penemuan lagi ya pakai tisu. Ya udah. Sunanul istinja katsiratun. Sunnah-sunnahnya istinja itu ada banyak. Kalau kita mau istinja itu sudah banyak. Minha di antaranya, ini enggak semua disebutin, sedikit doang. Yang pertama, an yu'iddal ma'a wal ahjara qabla istinja. Sunnahnya kalau mau istinja, mau cebok itu sunnahnya apa? Kita udah nyiapin air sama batu. Jadi sebelum ente berak udah nyiapin dulu gitu. Jangan udah berak baru nyari airnya atau nyari batunya. Jadi siapin dulu. Masuk kamar mandi kita udah niat, oh ada tuh di kolam ada air. Nah itu sunnahnya kayak gitu. Sunnahnya sebelum kita istinja itu udah menyiapkan apa? Air atau batu. Batu sunnahnya kayak gitu. Jangan ente udah masuk ke toilet, ente udah buang hajat, pasti lah nggak ada airnya. Ya, minta tolong sama orang dah. Tolong ngambilin air. Nah, makanya sunnahnya disiapin dulu air atau tisu. Yang pertama. Yang kedua al-itar. Al-itar ini mengganjilkan. Jadi kalau isinya itu ganjil. Bisa 3 kali atau 5 kali, pokoknya ganjil ketika istinja. Yang ketiga al-istinja bil yadil yusra. Nah, kalau istinja itu pakai tangan kiri. Ya. Jadi cebok itu pakai tangan kiri. Karena yang kebaikan itu harus serba kanan. Kalau yang nggak baik itu harus pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Apa aja itu semuanya kebaikan harus pakai tangan kanan. Kalau keburukan yang nggak bagus pakai tangan kiri. Tangan kiri. Yang keempat al-i'timadu alal usbu'il wusta fi dubur idastanja bil ma'. Kalau dia istinjanya pakai air, maka dia harus berpegangan atau yang dia pakai jarinya itu pakai jari tengah. Jadi sunnahnya itu pakai jari tengah. Buat apa nih jari tengah? Buat ngebersihin tuh duburnya dia tuh. Jadi ngebersihin duburnya pakai jari tengah. Sunnahnya kayak gitu, bukan pakai telunjuk. Kan kita tangan kanan kan ngasih air, tangan kiri buat gosok-gosok pakai yang mana? Jari tengah. Pakai jari tengah sunnahnya. Jangan pakai jempol ya kan? Tapi gini lagi. Jari tengah, jari manis jangan juga, jari jangan. Yang sunnah pakai jari tengah. Jadi buat itunya ada apa sih? Buat gosok-gosok, ngebersihin apa namanya? Ya, membersihin kotorannya tuh, nah, pakai jari tengah. Nah, sunnahnya kayak gitu. Kalau dia istinja pakai air. Yang kelima an yakhudha farjahu baina isbi'aihi asbabati wal wusta. Nah, sunnahnya kalau dia memegang kemaluannya itu dengan 2 jari. Yaitu dengan jari sababah, jari apa nih? Tunjuk dan jari tengah. Jadi megang kemaluan gitu tuh kalau megang kemaluan. Begini nih kalau megang kemaluan tuh. Sunnahnya begitu kalau megang kemaluan, ya. Jadi kemaluan tengah-tengah antara jari tunjuk dan jari tengah. Nah, dia gitu tuh pegangnya begini, sunnahnya tuh pegang kemaluan, kemaluan bagian depan. Pegang kayak gitu baru dah dia dia bersihkan, dia cebokkan. Yang keenam taqdimul ma' lil qubul likai la tatanajjasa yaduhu asna'a tanqiyati dubur. Yang keenam sunnahnya itu mendahulukan air lil qubul untuk kemaluan depan. Kemaluan bagian depan itu sunnahnya dia siram dulu pakai air. Siram. Sebelum dicebok nih, siram dulu.
Likailah supaya apa? Supaya nanti tangannya itu nggak kena najis ketika dia membersihkan apa? Membersihkan duburnya. Jadi depan itu dia siram, baru dah dia siram yang bagian belakangnya. Itu sunahnya kayak gitu. Yang ketujuh, takdimul istinja alal wudu. Sunahnya mendahulukan istinja dulu baru wudu. Jadi dia cebok dulu baru wudu. Sunahnya kayak gitu. Kalau misalnya dibalik boleh nggak? Dibalik, dia wudu dulu nih. Habis wudu baru dia cebok. Boleh nggak? Boleh. Boleh aja, cuman nggak sunnah. Nanti ceboknya pakai ini berarti dia apa namanya? Harus pakai hail, harus pakai sarung tangan supaya nggak kena najis. Bukan nggak kena najis, supaya nggak kena dubur. Nanti kalau kena dubur batal lagi wudunya. Karena megang kemaluan kan membatalkan wudu. Berarti dia wudu dulu baru istinja. Nah, dikasihnya pakai apa? Sarung tangan plastik deh. Biar nggak batal wudunya, boleh. Tapi yang sunnahnya apa? Yang sunnahnya dia apa? Istinja dulu, habisnya baru wudu. Yang ke-8 dalku yadihi bil ardi wa ghusluha ba'dahu. Yang ke-8 itu dia menggosok-gosokkan tangannya ke tanah. Wa ghusluha ba'dahu, kemudian dia cuci tangannya setelah dia istinja. Jadi gitu digosok-gosok tuh. Habis dia cebok, tangannya tuh bekas megang kotoran digituin digosok-gosok. Sunahnya kayak gitu. Habis itu dia siram ke tangannya. Gitu. Atau pakai sabun enggak apa-apa. Gosok-gosok di tanah. Yang ke-9 nadhu farjihi wa izarihi bil ma'. Yang ke-9 itu setelah dia istinja memercikan air. Kemana? Ke kemaluannya dan ke sarungnya atau ke celananya bil ma' dengan air, sunnah. Jadi bisa kita istinja, ambil air percikan deh. Kemana? Kemaluannya. Dan atau setelah dia percikan kemaluannya dan juga percikan sarungnya. Kalau dia pakai sarung tuh di belah sini percikan pakai air. Dikit aja banyak. Kalau banyak basah ya. Dikit aja percikan, ambil air gitu tuh. Atau kalau kita pakai celana dikit aja. Biar menghilangkan ini juga, menghilangkan syak. Menghilangkan apa keraguan. Kita takutnya habis itu mati enggak. Menghilangkan apa? Sifat was-was. Jadi sunnah tuh ya. Udah rapi semuanya dipercikan tuh. Percikan air kemana? Ke sarungnya dan kemaluannya tuh, percikan dikit atau celananya dikit. Yang ketujuannya dia biduail maksur. Yang ketujuh dia membaca doa yang ada riwayatnya. Ba'dahu, setelah dia istinja dengan sempurna, baca doa deh. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Nah, setelah dia istinja baca tuh, ya Allah. Baca doa apa kan? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Apa enggak doanya? Belum. Masa belum apa? Ya Allah, kemana aja ini? 2022. Udah 2022 belum apa juga doa istinja. Apalin? Ini bagus doanya ini. Doanya luar biasa ini. Kalau ente amalin tuh, insya Allah enggak. Tapi mungkin setelah upload dari mana deh? Ya enggak di dalam Dalam hati hati aja. Dalam hati. Tapi kalau diamalin luar biasa ini, artinya aja luar biasa. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik. Ketika cebok baca doanya itu, ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik. Bersihkan hatiku ya Allah dari sifat kemunafikan. Tahu kan sifat munafik? Sifat munafik itu apa? Kalau dia ngomong dosa. Kalau dia ngomongnya bohong. Kalau janji dia ingkar. Kalau amanat dia telantarkan. Terus lagi di antara sifatnya orang munafik apa? Susah sholatnya. Terus juga dikit berzikir kepada Allahnya, jarang berzikir. Itu sifat-sifat munafik banyak. Nah, minta sama Allah itu apa? Jika dia itu, ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahis, dan jagalah kemaluanku. Jadi kita punya kemaluan nih, Allah jaga. Minta sama Allah, minta penjagaan. Minal fawahis, dari apa? Dari segala macam keburukan apa aja?
keburukan, misalnya udah zalik, ada penyakit di kemaluan. Pokoknya keburukan apa aja yang nggak bagus, yang kita anggap itu jelek, minta amal perlindungan. Dan lindunginya ya Allah kemaluanku daripada fawahish, dari segala keburukan yang ada di kemaluan orang yang nggak benar, orang yang jahat. Nah, kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apalin ya. 2022 ini masalahnya. Tadi udah gempa sore itu. Bagus, artinya bagus, amalin bagus. Bagus. Dan juga ajarnya anak kita, doainnya ajarin bagus. Bagus deh, pokoknya luar biasa. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.